Baik, bismillah. Pertanyaannya Ustaz, mohon dijelaskan kepada kami tentang bagaimana sebenarnya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, terutama yang Asy'ariyah Ustaz. Syukran jazakallah. Ya, jadi kalau pertanyaannya terkait dengan akidah Asy'ariyah, kita ada ceramah khusus ya. Sudah pernah kita kaji tentang kisah taubat Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Nah, di situ pernah kita singgung tentang bagaimana akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dan akidah Asy'ariyah secara umum kita terangkan di situ. Iya. Adapun akidah Al-Maturidiyah itu nisbah kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Dia secara umum mirip dengan Asy'ariyah, hanya saja di penetapan sifat mereka tambah sifat yang ke-8 namanya sifat At-Takwin. Namanya sifat At-Takwin. Iya. Jadi ada hal-hal yang mendetail di dalamnya. Secara umum kekeliruannya karena mereka mentakwil dari sifat-sifat. Mentakwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan dari zahirnya. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Dan Allah berfirman kepada tentang iblis, malaka alla tasjuda lima khalaqatu biyadai. Kenapa engkau tidak sujud pada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Mereka katakan tangan di sini artinya adalah kekuasaan. Iya. Ini kan namanya memalingkan. Tangan ini, Al-Quran ini dengan bahasa Arab turunnya. Allah berfirman bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Tangan dalam bahasa Arab itu semua orang paham apa makna tangan dalam bahasa Arab. Cuman tidak boleh mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan apa? Makhluk. Kita harus tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Kita tetapkan sifat tangan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jangan juga bertanya bagaimana kaifiatnya. Sebab ini dari hal yang kita tidak diberitahu tentang ilmu di dalam hal itu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Allah Maha agung, Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Ya, dan segala sesuatu itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak mesti menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Ya. Iya atau tidak? Baik. Karena itu di ayat ketika dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata para ulama, kenapa dipilih dua nama ini? Asmaul Husna ini, nama As-Sami' dan nama Al-Basir. Kenapa misalnya tidak pakai nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Azizul Ghafur misalnya? Kenapa pakai nama As-Sami'ul Basir? Ya. Ini kata para ulama, As-Sami' Al-Basir yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dua nama, dua sifat yang terkandung di dalamnya. Ini umumnya makhluk punya sifat itu. Ya. Sekarang kita di masjid ini. Ya. Ada yang nama Muhammad, kira-kira berapa orang? Ya, bisa angkat tangannya siapa yang nama Muhammad? Oh, Masya Allah, banyak sekali. Ya. Muhammad ini namanya dia mendengar, melihat. Muhammad sana mendengar, melihat. Muhammad sini mendengar, melihat. Ya. Namanya sama Muhammad. Orangnya sama? Ya, sama. Pendengaran dan pelihatannya, kekuatannya semuanya sama? Pasti tidak sama. Kan begitu? Kucing mendengar, melihat. Gajah mendengar, melihat. Kalau begitu manusia sama dengan kucing? Hah? Loh, kenapa tidak sama? Kan sama-sama mendengar, melihat. Kamu kalau bilang kucing mendengar, melihat, berarti kau samakan dengan manusia. Nah, ini alasan ini orang tadi yang mentakwil ini, merubah-rubah ini. Ya kalau kamu katakan Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Berarti kamu samakan Allah dengan makhluk. Nah, ini cara berpikirnya dari asalnya sudah keliru caranya. Ya. Jelas ya? Dia tidak ada pengagungan terhadap ayat Al-Quran. Ini Allah yang menetapkan dirinya punya tangan dengan bahasa itu. Ini dengan lisan bahasa Arab yang fasih. Nabi mengucapkannya. Kan harusnya kalau orang punya pengagungan terhadap Al-Quran dan hadits, dia hormati ayat-ayat. Jangan dia palingkan sana sini seenaknya saja. Jelas ya? Nah, maka di sini datang kekeliruannya. Katanya takwil itu ada para as-salaf juga mentakwil. Nah, ini cara mereka berpikir aja yang keliru. Baik, contohnya apa? Para as-salaf mentakwil. Iya.
Katanya Abul Hasan al-Asy'ari ini dia cuma mengemas saya dari madhabnya para salaf. Ya. Contohnya para salaf mentawil Imamul Bukhari. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kata Al-Bukhari, wajah di situ ditakwil oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Jadi wajah ditafsirkan apa? Ditakwil kekuasaan. Ya. Ini si pembicara ini dia bukan bawakan ayat itu, ayat lain yang dia sebut. Kalau saya bawakan tadi itu sesuai dengan ucapan Al-Bukhari ya. Ya. Ini asalnya dari mana dia keliru memahami? Dia keliru salah baca. Al-Bukhari itu tidak bilang illa mulkahu. Dia berkata illa malikahu. Tulisannya sama, mim, laf, lam, kaf, ha. Tapi cara bacanya yang beda. Dia bacanya illa mulkahu. Ya. Kalau bacaan yang benarnya illa malikahu, kecuali pemilik wajah. Tidak mungkin dikatakan segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, tidak ada pemiliknya. Itu kan dalam bahasa Arab sudah jelas. Disebut wajah berarti ada siapa? Ada pemilik wajah. Ini tidak perlu ditafsirkan. Jangan dikatakan takwil itu. Itu memang konsekuensi bahasa. Iya. Ada lagi takwil lain dalam Al-Quran. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit kami bangun dengan aidin. Aidin ditakwil katanya, bermakna kekuatan. Ya. Lalu kamu pahamnya aidin itu apa di situ? Aidin itu tangan. Tangan ditakwil dengan kekuatan. Nah ini repot. Ya, dari sisi bahasa Arab saja dia tidak paham. Aidin itu bukan jamak dari tangan, bukan jamak dari yadun. Aidin itu masdar dari kata ada yaidu aidan dalam bahasa Arab. Ada yaidu aidan dalam bahasa Arab itu artinya idashtadda wa qawi. Apabila dia sudah kuat, apabila dia sudah sangat mapan dan kuat, itu baru dikatakan ada yaidu. Jadi itu bukan takwil namanya. Kalau ditafsirkan kekuatan, itu secara bahasa memang seperti itu. Jelas ya? Jadi mengatakan takwil ini membawakan dalil-dalil yang sebenarnya bukan dalil. Karena itu kalau kita baca dari buku-buku para ulama, mereka itu mengatakan ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan tentang sifat, membacanya itulah tafsirnya. Kalau kita baca, itulah tafsirnya. Kalau disebut tangan, kita baca saja tangan. Itu tafsirnya. Tangan apa? Tangan jelas dalam bahasa Arab. Ya. Kaifiatnya bagaimana? Tidak boleh ada yang tanya kaifiat. Allah tidak memberitahu kita tentang apa? Tentang kaifiat. Maka ini dasar pokok ya. Ada pembahasan-pembahasan banyak yang membedakan antara ahli sunnah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam masalah Al-Quran, dalam masalah keimanan, dalam masalah takdir, dalam masalah nama-nama dan sifat. Iya. Dalam masalah nama-nama dan sifat. Juga di dalam masalah perbuatan makhluk. Ada banyak perkara yang dibahas di dalam buku-buku akidah. Wallahu ta'ala.